Ya, malam hari ini kita dapat bertemu kembali via Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha. Kita kembali melanjutkan pelajaran kita murojaah. Namun untuk malam ini em, tidak membahas sesi kedua ya, karena sedang berada di kampung. Kita malam hari ini lanjut untuk murojaah usul tafsir, gitu ya. Langsung saja, tidak berlama-lama, langsung saya serahkan ke Kang Hanapi. Saya persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Oke, insyaallah hari ini kita mulai kembali murojaah surah tafsir ya. Kang Hadid hadir, Kang Fajar ada insyaallah. Nah, kalau kita masuk bagian selanjutnya ya, insyaallah taala gitu. Bagian selanjutnya. Kalau di ke bukunya di halaman ke 13 ya, 13. Awalu ma nazala minal Qur'an. Oke, sedikit murojaah. Nah, terakhir kita bahas nuzulul Quran. Nuzulul Quran mulai dari awal sampai akhir ya. Jadi ada dua nuzul ya. Ada nuzul dari eh, Lahul Mahfud ke Baitul Izzah melalui perantara Jibril ya. Dari Allah kepada eh oleh Jibril ya, dibawa ke langit dunia ke Baitul Izzah. Kemudian selanjutnya itu di Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar yang dijelaskan. Kemudian dari Baitul Qadar secara bertahap tanazzala ya, gitu. Itu melalui perantara Jibril juga kepada Nabi Muhammad cara berangsur-angsur. Ya, cara turunnya seperti apa itu dijelaskan di Sahih Bukhari ya. Ada ya di bab uh, Badil Wahyi gitu. Itu bab membahas tentang bagaimana caranya wahyu itu turun. Ada yang lewat mimpi, ada yang lewat jual pingsan ya. Rasul tanya jual turun ya ayatnya sebagainya atau secara sadar gitu, jalan kepikiran ayat ayat baru gitu ya. Itu dijelaskan lebih lengkapnya di Alitkon ada ya, Alitkon ada panjang bagaimana contoh-contohnya gitu. Ada juga yaitu kalau secara sadar biasanya dari pertanyaan-pertanyaan gitu. Dan nuzulul Quran pun seperti kan salah satu hubungannya itu dengan sebab nuzul ya. Kita semua nuzul itu ada yang pertanyaan. Kadang pertanyaan itu dijawab langsung, ada juga yang dijawabnya 1 tahun ke depan atau besoknya baru dijawab turunnya ayat seperti itu. Oke, sekarang kita masuk di awal nazala minal Quran. Ini ayat pertama yang turun. Di sini juga ada beberapa bahasan nanti cukup menarik ya. Ayat-ayat mana saja yang pertama turun, kemudian perbedaannya apa gitu ya. Di sini tidak dibahas semua karena lumayan panjang ternyata. Karena Anda sendiri mengambilnya tidak langsung dari matan, tapi dari syarahnya. Nah, ini syarah syarah satu kalimat saja di syarahnya 2 halaman. Ya lumayan ya. Insyaallah plus terjemahkan. Oke, kita mulai. Awal ma nazala minal Qur'an. Ayat yang pertama turun, bagian pertama. Ya, 4 Juni ya kemarin. Ini karena belum selesai. Oke, lepas Zulhijjah ya, hari Tarwiyah. Nah, boleh dibaca yang pertama matan. Kang Hadid ada? Oke, Kang Hadid, maka Kang Hadid. Hmm. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala awwalama nazala minal Qur'an Awal. awwalu ma nazala minal Qur'ani awwalu ma nazala minal Qur'ani ala wajhil itlaqi qat'an al ayatul khamsu al ula min suratil alaqi wa hiya qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal
وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Insyaallah, das barakallahu fik. Oke, awalu ma nazala minal Qur'an ya, awalu ayat yang pertama ma ayat ya nazala minal Qur'an, turun dari Al-Qur'an. Oke, maksudnya di sini adalah ketika nuzulnya yang kedua dari Jibril Baitul Izzah ya, disimpan dulu kan di langit dunia ya. Disimpan di langit dunia, kemudian dari langit itu diturunkan secara bertahap. Nah, yang bertahap itu yang pertama apa? Nah, yang pertama dibahas di pembahasan ini. Nah, awalu ma nazala minal Qur'ani ala wajhil itlaqi qat'an al-ayatul khamsul ula min suratil Alaq wa hiya qaulu ta'ala. Ya, jadi yang pertama kali turun dari Al-Qur'an ala wajhil itlaq ya. Di sini dijelaskan secara mutlak. Nanti ada pembahasan sebagai itlaq ya, ada itlaq, ada muqayyad juga, ada mutlaq, ada muqayyad gitu ya. Ada 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq gitu. Suratnya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, jadi min suratil Alaq. Surat Alaq dinamai surat Alaq karena ada kata alaq yang disebutkan. Jadi alaq itu jamak dari kata alaqah. Alaqah itu adalah nanti dijelaskan di sini ya. Alaqah itu adalah fase kedua setelah nutfah. Kan nutfah, alaqah, kemudian mudghah, dan seterusnya gitu. Jadi alaqah itu di hari ke-40. Di Aisyarut Tafasir dijelaskan ya. Itu ada pembahasan. Jadi alaq itu adalah ba'da arba'ina ashhur. Itu sebutan alaq ya. Ini tafsir Ibu Banan ada dulu ya, pernah dibahas ya. Gitu. Kalau tidak salah kelompok sahanya ada ya. Gitu. Anak dulu bahas tentang kelahiran ya. Kelahiran Maryam. Ada itu. Oke, nah ini ayatnya. Jadi Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik, Iqra di sini perintah bagi Nabi Muhammad. Ini dijelaskan di Sahih Bukhari ya, juga sama. Kemudian di tafsir Ibnu Katsir juga sama dijelaskan. Nah, kemarin tadi baru buka ya. Ada hadis panjang yang membahasnya. Gitu, itu membahas tentang ayat ini gitu ya, keadaan Rasulullah SAW ketika turunnya wahyu. Ini di kitab silsilah juga ada ya, yaitu tentang turunnya surat ini, judulnya teh di kitab Qiraah kalau tidak salah ya. Yang ada kata-kata zammiluni zammiluni gitu ya. Nah iya, nah zamiluni ini. Fazammilu hatta dhahaba anhu raw'a ya. Gitu, ini salah satu sifat dari isi solehah ya. Nah, ini patut dipelajari ya kisahnya karena salah satu ciri isi solehah adalah ketika suami datang ke rumah itu bukan didebat tapi ditenangkan gitu ya. Padahal saat itu keadaan Nabi Muhammad sedang kacau-kacaunya gitu ya, seperti itu. Oke, dan di hadis ini juga dijelaskan nanti ya terkait dengan niat bunuh dirinya Rasul. Seperti itu. Oke, surat Al-Alaq ya. Quran khalaqal insana min alaq. Oh iya, jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-khalaqa di sini yang pertama kali dimaksud ayat pertama adalah khalaqa Adam ya. Khalaqa Adam. Alladzi khalaq. Khalaq siapa? Yang menciptakan Adam. Kemudian dijelaskan di ayat berikutnya khalaqal insana min alaq. Kemudian menciptakan manusia secara keseluruhan dari alaq. Nah, kenapa disebutkan dari alaq? Karena alaq itu adalah nanti dijelaskan di bawah adalah fase di mana bisa dikatakan itu menjadi manusia gitu. Jadi sebelum alaq itu belum bisa dijadikan dia manusia gitu. Nah, makanya ada istilah 4 bulanan gitu ya. Itu diambil dari alaq ini. Jadi alaq itu ketika ditiupkannya ruh ya menjadi sebuah alaq. Nanti disebutkan seperti lintah merah ya kalau di menurut Syekh Utsaimin seperti itu. Oke, karena Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Oke, kemudian selanjutnya di sarahnya ada. Nah, oke. Dibaca. Oh, ada jihan ya. Tajihan mah enggak tajihan. Tajihan ada. Atau yang baca siapa? Memang banjir ya tajihannya. Oke, mangga Kang Hadid. So.
Yanbaghiya lana. Yang bagi Oh, ini yanbaghi. fiil mu'tal, Yanbaghi mu'talul biya, lana. Oke. ya. Yanbaghi lana an na'rifa awwala ma nazala minal Qur'ani wa akhira ma nazala. Wa Li'an akhara. wa akhara ma nazala. Li'annahu min uh, muha, ma- muhammiyat Min muhimmatin. min muhimmatin ma'rifatin la Ini bisa ma'rifatil. dibacanya beberapa. Bisa li'annahu min muhimmatin ma'rifatal mutaakhiri wal mutaqaddimi. Jadi dibaca fathah karena sebenarnya muhimmat di sini dia masdar yang beramalan fiil. Jadi Oh. ma'rifatnya sebagai maf'ulun bih. Ya. Nah, bisa juga min muhimmati ma'rifati al mutaakhiri bisa. Tapi sebenarnya yang lebih enak karena terjemahannya di bawah teh. Jadi di antara yang paling penting adalah mempelajari ya atau mengetahui mutaakhir dan mutaqaddim gitu. Oke, jadi bisa dua baca ya. Hmm. Li'annahu min muhimmatin ma'rifatal mutaakhiri wal mutaqaddimi. Wa Sahih. dzalika annahu law jara ta'arudun la uh, yumkinu yumkinul jam'a bainahu Jam'u mungkin ya bisa. Sebagai fa'il. jam'u bainahu alimna annal mutaqaddima mansukhun bil mutaakhiri fala budda an na'rifa awwala ma nazala. Nah, ya. Oke. Yang bagi lana ya, kita perlu mengetahui ya seperti terjemahannya enak ya. Kita perlu mengetahui ya ayat pertama dan terakhir diturunkan Al-Qur'an. Ya, wa akhara ma nazala dan yang terakhir diturunkan. Ya, li'anna minal muhimmati ma'rifatal mutaakhiri wal mutaqaddimi. Karena hal itu penting dalam memahami ayat-ayat yang lebih dulu dan yang belakangan. Gitu. Kenapa Oh ya, penting? Ya, wadzalika marifata annahu apa ya artinya ya? ma'rifah I'rabnya itu ya? mengetahui. Enggak, i'rabnya. I'rab berarti maf'ulun bih. Maf'ulun Oh bih iya, mansubun. tinggal. Ya. Oke. Jadi ya alasannya adalah wadzalika annahu law jara ta'arudun la yumkinul jam'u bainahu alimna anna al-mutaqaddim mansukhun bil mutaakhir. Ya, sebabnya adalah jika terjadi kontradiksi ta'arud ya antara dua ayat la yumkinul jam'a bainahu ya, tidak mungkin menggabungkan keduanya kecuali dengan mengetahui bahwa ayat yang pertama turun kemudian dimansuh oleh ayat yang setelahnya gitu. Jadi tidak mungkin ada ayat yang eh, terakhir turun tapi dinasakh oleh ayat yang sebelumnya gitu. Ya, gitu. Tidak mungkin. Pasti yang dimansuh adalah ayat sebelumnya oleh ayat setelahnya. Gitu ya. Nah, kalau kita tidak mengetahui mana yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, maka kita tidak bisa memecahkan masalah ketika menemui ta'arud ya dalam dua ayat gitu. Seperti misalnya ada ayat yang masuk seperti misalnya apa yang maksudnya contohnya ayat tentang hamba ya, hamba sahaya gitu. Kan ada hukumnya yang tetap ada, hukumnya tidak ada tapi ayatnya ada gitu. Nah, ayat yang sebelumnya memerintahkan untuk memiliki budak itu dinasakh dengan ayat yang datang belakangan. Nah, kalau kita tidak memahami mana yang belakang, mana yang depan, ya mana yang lebih dulu, mana yang belakangan itu tidak bisa memahami ayat itu. Gitu ya. Makanya salah satu usul tafsir di sini disebutkan yang paling pertama adalah asbabun nuzul. Gitu ya. Jadi asbabun nuzul atau nuzul Quran itu sangat penting. Gitu ya. Gitu makanya Imam penulis Al-Burhan teh Zamakhsyari Al-Burhan itu ya gitu. Jadi seseorang tidak bisa berbicara tentang Al-Quran kecuali dia sudah memahami yang namanya asbabun nuzul gitu. Jadi itu intinya ya. Intinya dari Al-Quran adalah asbabun nuzul. Gitu. Nah, itu berkaitan erat dengan ilmu hadis dan ilmu sirah gitu ya. Seperti itu. Oke, kemudian eh fala budda an na'rifa awwala ma nazala ya. Maka sangat penting bagi kita untuk mengetahui ayat mana yang pertama kali diturunkan. Oke, ayat selanjutnya ini syarah berikutnya. Syarah dari ayat pertama. Oke. Enggak?
Qauluhu. Pak Ustaz Nadit. Fajar. Enggak. Lihat. Ustaz Fajar atau saya, Ustaz? Masa nggak bebas? Ustaz Hadid. Mangga Adit. Enggak. Qauluhu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Amara Jibrilu alaihi salatu wassalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaqra'a faqala ma ana biqari'in wa ma'na qawluhu ma ana biqari'in ay anni la ahsanul qira'ati wa laysa muraduhu al isyan wa laysa Ya. al asyan apa Ustaz nih al Walisa asyan muraduhu al-isyan. Al-isyan itu maksiat ya. Dari kata maksiat. Isyan itu sifat musyabahnya. Dari kata asa, ya'si, isyan. Sama seperti al Farhan, isyan Rahman. hmm al isyana bal akhbarahu annahu laisa biqari'in li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana umiyan kama qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminik al-ankabut fahuwa la yaqra'u wa la yaktubu. Nah, insyaallah. Dan ya. Oke, qauluhu ta'ala ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan Adam ya maksudnya di sini. Penjelasannya adalah Amara Jibril alaihi salatu wasalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaqra'a. Jadi Jibril ketika awal turun ayat ini memerintahkan kepada Rasulullah an yaqra'a, hendaklah engkau membaca. Kemudian menjawab dengan ma'ana biqari ya, ma'ana biqari. Jadi wa mana qaulihi ma'ana biqari ya. Maksud dari ma'ana biqari adalah anni sesungguhnya saya la ahsinu al-qira'ata. Bahwasanya saya tidak baik dalam hal membaca. Ya, intinya tidak bisa membaca ya kalau di tafsir yang lain sama sekali tidak bisa membaca karena penjelasannya ada ditafsirkan oleh ayat yang lain nanti, ayat Al-Ankabut ya. Gitu. Walaysa muraduhu al-isyan. Nah, yang dimaksud di sini bukan berarti dia tidak Rasulullah SAW tidak mau mendengarkan dan dia menolak risalah. Ya, tapi yang dimaksud di sini adalah itu Rasulullah SAW tidak bisa membaca sekalipun dan membaca dan menulis ya, gitu. Kayak ada terjemahan di sini ya. Nah, maka tadi ucapan aku tidak bisa membaca adalah aku tidak pandai membaca bukan karena beliau menolak perintah. Jadi al-isyan maksudnya adalah al-ma'siyah ya. Seperti itu. Nah, kata al-isyan maknanya dia senantiasa berbuat maksiat gitu ya. Jadi ada sifat musyabahah ya. Gitu al-isyan, al-isyanu, ada teman anu itu artinya senantiasa gitu ya. Oke, kemudian bal akhbarahu annahu laisa biqari. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW memberitahukan kepada Jibril bahwasanya dia bukanlah seseorang yang bisa membaca laisa biqari. Di anna Nabi SAW kana ummiyan. Ya, karena Nabi Muhammad SAW adalah ummi. Ya, ummi. Ummi itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Gitu ya. Gitu. Ini dipakai jadi nama metode baca Quran ya, ummi. Gitu. Oke, kama qala ta'ala sebagaimana yang ditafsirkan juga dalam ayat lain, wa ma kunta natlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminik ya. Ada di sini ayatnya sebutkan, engkau Nabi Muhammad SAW tidak pernah membaca satu kitab pun min qablihi ya, wala takhutuhu dan tidak menulis biyaminika dengan tanganmu ya dengan tangan kanan ya. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya orang-orang mengingkarinya, ragu bahwa ia dari Allah. Ya, ini untuk menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu tidak dibuat oleh Allah, tidak dibuat oleh Rasulullah. Gitu kan ada pemahaman yang menyatakan bahwasanya Al-Quran itu dari segi awalnya memang dari Allah, tetapi ketika jadi asal nuzulnya ya dari Baitul Izzah atau dari Muhammad itu Baitul Izzah oleh Jibril itu murni dari Allah. Nah, ketika dari Rasulullah kepada hambanya itu dengan
referensi atau diksi dari Rasulullah. Itu adalah tidak benar karena Rasulullah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Gitu. Nah juga ada yang menafsirkan bahwasanya Rasul itu bukan orang kidal ya, karena ditulisnya biyaminika gitu ya. Rasul itu bukan kidal. Ya, tapi walau alam ya itu penafsiran yang tidak belum ada referensinya gitu. Nah ini yang menarik juga dulu ada seorang ustadz ya di Indonesia yang dengan kekehnya menerangkan bahwasanya Rasul itu bisa membaca dan bisa menulis. Dulu tuh ada ustadz yang sekarang jadi ketua yang halal haram, ketua nah ya, Itu Haikal ya, PB Haikal ya. Ustadz. Nah itu kan beliau dulu sangat gencar ya, bahwasanya Rasul itu bisa menulis, bisa membaca gitu. Padahal sudah jelas ya di ayat ini gitu ya. Entah itu pun tidak entah argumentasinya apa gitu kan. Kekeh dengan pendalilannya bahwasanya Rasul itu bisa menulis dan bisa membaca gitu. Oke, maka jelaslah kesimpulannya. Ya sini ada bahwa la yaqra wa la yaktub. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah ummi yang tidak membaca dan tidak menulis. Gitu ya. Oke, tips selanjutnya dari khalaqal insana min alaq. Fajar, ada gantian atau Fajar, Fajar? mana? Fajar. Ya. Qauluhu khalaqal insana min 'alaq wa huna dzakara ibtida'u. Ti- Ya, ini bisa Eh, dua, bisa dzukira ibtida'u atau dzakara ibtida'a. Itu bebas. hmm, dzakara ibtida kalau ibtida'an nanti ini ya. Ya, jadi dia tuh fiilnya Khalqu. fiil maklum. Kayak jadi maf'ulun bih. Kalau dzukira kayak jadi naib fa'il. Hmm. Wa huna dzakara ibtida'u khalqul insani li'annahu min li'annahu minal munasibi jiddan fi hadzal maqamil ladzi wa ibtida'u syar'i Hmm. fadzakara fadzukira ya. Nah, kalau ini dzakara karena fa'ilnya disebutkan. Baik, reading. Fadzakarallahu ibtida'al khalqi wa ibtida'asy syar'i fabtida'ul khalqi khalqul insana min 'alaq wal wa ibtida'u syar'i anna hadza awwalu ma nazala minal qur'ani. Eh, Nah, jadi di ayat ini ya dijelaskan bahwasanya ada dua penjelasan permulaan. Pertama permulaan diciptakannya manusia dan kedua permulaan dimulainya syariat gitu. Penciptaan manusia pertama dijelaskan dengan ayat khalaqal insana min alaq. Nah, bahwasanya manusia pertama yang diciptakan adalah Adam ya alaihissalam ditunjukkan dalam kata khalaqal insan dari ayat sebelumnya ya. Gitu. Kemudian diciptakannya manusia. Maka di situ mulainya diciptakannya manusia. Nah, bukan diciptakannya makhluk ya, tapi diciptakannya khalqal insan, manusia pertama. Gitu. Nah, kalau penciptaan makhluk itu sudah dari dulu ya. Kan makhluk pertama yang diciptakan adalah kolam. Ya, juga yang mengatakan bahwasanya Allah menciptakan sebelum kolam itu ada yang menciptakan arsnya dulu. Nah, ini cukup menarik. Pernah dibahas di daurah Safinana ya, Kang Fajar ya. Jadi mana dulu nih? Kolam dulu atau ars dulu gitu kan. Nah, maka yang paling rajih adalah yang kolam dulu gitu. Ada yang mengatakan ars dulu, ada gitu ya. Ini kalau alam ya, gitu. Entah ars dulu, entah kolam dulu. Nah, jangan lupa lagi jawabannya. Oke. Nah, di sini jelaskan wahuna bisa kalau Anda di sini saya mah bacanya disebutkan berarti dzukira ya. Wahuna dzukira ibtidaul khalqil insan. Di ayat ini dijelaskan bahwasanya permulaan penciptaan manusia. Li'annahu minal munasibi jiddan fi hadzal maqam alladhi huwa ibtida'u syar'i. Dan ayat ini menjelaskan secara relevan bahwasanya tema atau topik penciptaan ini sama halnya dengan awal penciptaan atau awal disampaikannya syar'i ya atau disampaikannya risalah gitu. Fadzakarallahu ibtida'al khalqi. Kemudian Allah menyebutkan di sini permulaan penciptaan manusia wabtida syar'i dan awal dari syariat itu disampaikan. Fabtidaul khalqi
Nah, penciptaan makhluk atau manusia ditunjukkan dalam ayat khalaqal insana min alaq. Allah telah menciptakan manusia dari alaq, ya, dari alaq, ya, alaqah. Wabtida'u syar'i anna hadza awwalu man nazala minal Qur'an. Nah, sedangkan awal dari syariat yang diturunkan adalah bahwasanya ini adalah ayat pertama yang diturunkan dari Al-Qur'an. Seperti itu. Oke, ada terjemahnya di bawah. Oke, tip selanjutnya. Wa qauluhu. Wa qawluhu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Qawluhu khalaqal insana. Al insanu jinsun. Ismun jinsun ya. Nah, sahih. Wa huwa lil umumi. Ay khalaqa kulla insanin min 'alaqin. Wa fi ayatin ukhra annallaha khalaqahum min nutfatin. Wa fi ayatin ukhra min ma'in mahinin. Fakaifa Muhin. Imma muhin. Mahin atau muhin? Di ayat mana itu? ma'in Imma mahin mahin. mahin, ya. Mahin, ya. Ya, Ya, gimana? fakaifa Sahih. ada apa tuh? Kaifa adalah, Ada. bagaimana mengkomparasikan. Fakaifa adalah fi hadil ayati anin nutfati wal ma'i wal mahini ilal alaqati. Eh. Nah, jadi di ayat selanjutnya dijelaskan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala khalaqal insan, ya, penciptaan manusia. Nah, apa yang dimaksud dengan insan di sini? Ya, insan di sini adalah ismun jinsun, ya, isim yang menunjukkan jenis. Ya, nah, namun belum paham ya jenis di sini maksudnya apa, gitu. Nah, ini masih PR, ya. Ya, sampai tadi dicari entah yang dimaksud isim jenis itu seperti apa, gitu. Karena kalau isim jenis berarti di situ maksudnya adalah yang Anda pahami itu yang akil, ya, yang berakal, gitu. Tapi entah mungkin yang benarnya seperti apa. Jadi tandai dulu. Gitu. Wa huwa lil umum. Nah, maka ini maksudnya adalah manusia secara umum. Ai khalaqa kulla insanin min alaq. Gitu. Maksudnya adalah Allah menciptakan seluruh manusia dari alaq, segumpal darah, ya. Wa fi ayatin ukhra anallaha khalaqakum min nutfah. Kemudian di ayat lain juga Allah menerangkan bahwasanya manusia diciptakan dari nutfah, air mani, ya. Wa fi ayatin ukhra min ma'in mahin. Kemudian dari ayat lain diciptakan dari air mani mahin itu kotor, ya. Dari air yang kotor, air suci itu, mahin. Air suci dan kotor, gitu. Fakaifa adada fi hadhil ayati anin nutfah. Kemudian bagaimana kita memahami tiga ayat ini? Pertama menyebutkan dari alaq, kedua dari nutfah, dan ketiga dari ma'in mahin. Nah, sedangkan nah ini, ya, sedangkan ayat-ayat menyebut nutfah dan ma'in mahin. Jawabannya gimana? Nah, jawabannya di bawah. Oke, enggak ada yang mau baca? Hadid Habib Habib Kang Hadid, ya, San Hadid. Mana Habib? Kang Habib ada, ya? Maujud Ustad. Ya Allah, ahlan wa sahlan. Harus Karena Ustad Hadid dulu biar lebih jos. Ini maraton. hadis Kelas. Hadid atas Wah, atos. atas. Atos Marotani. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustad, ana saujarib insyaallah. Ya Allah. Tapi mau pelan-pelan biar benar bacanya, Ustad. Ya Allah. Al-jawabu Ya, li annal alaqata ya. iza in Di wasal. taqalat Idzan taqalat. iza taqalat Di ikhwan. Yang di ikhwan ini, ya. siap izan taqalat Til annut
Idzan Oh, taqalatin nutfatu, gitu kan? Alif izan lam izan taqalatil tamsiyah ya. nutfatu ilaiha Gimana? fa innahu hadza yadullu ala tada Alab tidai. alal alal ibtidai khalaqal insana Khalqi. Khalqil insani. khalqil insani li anna li annal alaqata ibaratun An. an Andudatin. andudat andudati Tin. tin hama Hamro. hamro Hamro. hamro Merah. Ya. merah. Naam, Ustaz, merah. Wahia uluddamu Wahia awalud dammi wa awalul jismi. tah eta Ustaz maksudna teh. Wahia awalul dammi wa awalul jismi. Falihadza zikrullah Zakaro. Bukan ya zakaro ya. Bukan zakaro. Lihat zakarallahu. faida zakarallahu subhanahu wa ta'ala hadza ama qablu zalika fahuwa Wa amma qabla dzalika. Qabla qabla uh, qabla mabni ya. qabla Mabni. zalika oh nah Ustaz mabdi qabla zalika fahuwa ar ardotun Aradatun lil fasadi. lil fasadi. Syukran Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz Insyaallah. mau nanya Ustaz, itu yang qabla Mangga kan ada di ya. lafaz lain min qablu, terus kan itu ada yang di mahzub kalau nggak salah. Ya. Terus di kalimat lain ada min qabli, tapi kan mabni kan sebenarnya. Ya. Itu Ya. bagaimana Ustaz? Oh ya, qablu ya. Jadi kalau qablu kan ada tiga sambil dibaca bisa qabla, qablu dan qabli gitu. Kalau qabla itu dia tidak disambung dengan apapun setelahnya gitu. Seperti misalnya amma qabla dzalika. Nah, itu kan sedangkan tahapan setelahnya sebelumnya. Nah, itu ketika qabla tidak ada misalnya tidak ada kata min sebelumnya gitu. Jadi kata min kan ama bukan huruf jar ya. Nah, kalau ada huruf jar sebelumnya, itu dibacanya min qablu gitu. Nah, kemudian kalau setelahnya ada sebelumnya ada huruf jar, ya ada min, kemudian ada qabla plus setelahnya ada mudhof ilaih gitu. Itu biasanya nanti dibacanya min qabli gitu. Aduh, tidak pakai ini pen jadi bisa ini. Jadi kan iya mah amanya sebelumnya ama jadi bukan huruf jar, jadi setelahnya bukan isi majrur. Nah, kalau majrur nanti dibacanya u ya min qablu ada min qablu teh di ayat mana ya? Qur'an Min kalau nggak qablu salah karena Ustaz, sebelumnya ya wabasyiril ladzi gitu ya. wabasiril ladzina min qabli. Apa lagi? Nah, ada nih. Nah, seperti ini misalnya Al-Baqarah 21 ya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum walladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Nah, kenapa dibaca i? Karena setelahnya ada kum. Min harful jar, qabli dia dzarful makan, ya dzarful zaman, ya kum sebagai mudhofun ilaih. Dia dzarful zaman sebagai mudhof gitu. Nah, dia dibaca i. Kenapa bisa dibaca i? Karena dia ada mudhof ilaih setelahnya. Gitu min qablikum. Kemudian di ayat lain ada nih di surat Al-Baqarah 25 ya kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Min qablu. Kenapa min qablu? Karena setelahnya itu tidak ada mudhaf ilaih. Gitu. Nah, itu Jadi ayat bukan jar 25 nih. majrur ya Ustaz ya. Ya,
Tapi tetap nanti qablu di i'rabnya sebagai jar gitu. Oh, Kemudian doma sebagai apa? Doma sebagai pengganti dari kasroh gitu. Nah, Ustaz, fahim Nah, tuh, kemudian kalau syukron. dibaca qabla ketika sebelumnya tidak ada awamil dari ini yang menjarkan. Kan jar itu ada dua. Pertama dia entah sebagai tiga. Pertama dia sebagai si majrur, kedua sebagai mudhaf ilaih, atau dia sebagai tawabi ya, tapi sebagai sifat, taukid, badal dan seterusnya. Gitu. Nah, contoh yang qabla saja dibaca A ayat mana ya? Qablika. Contoh ada tidak ya? Jarang qabla deh. Qabla. Hmm. Qabla Biasanya di tidak awal ada. kalau kalau nggak ada ininya berarti di awal Ustaz deh. Atau Yang mana? ya qobla kan berarti nggak ada pengganggunya, nggak ada ilat buat dia. Gitu. Jadi misalnya seperti ini, qabla eh qoblal maghrib. Nah, gitu. Hmm. Qoblar. Atau misalnya gini, nimta kok kayak jadi ya oke lah. Oke, contoh misalnya nimtu qoblal maghrib. Nah, dibacanya qoblal maghribi ya, maghribi. Nah, dibacanya fathah. Bisa juga dibacanya ketika misalnya eh berarti kumhanya fi qabli misalnya. Nah, ada fi ya, ada min. Jadi nimtu Berarti min qoblil dhahabtu. maghrib gitu. Sahih. Nimtu berarti dhahabtu pakai dhahaba min dhahabtu min qablu ya, min qablu eh ya. Jadi saya pergi sebelumnya. Dhahabtu min qablu, saya pergi sebelumnya. Kalau nimtu qabla maghrib berarti saya pergi sebelum waktu maghrib. Nah, kalau bisa juga misal dhahabtu min qablil maghrib, qabli kum misalnya. Berarti saya telah pergi sebelum kalian. Nah, dibacanya i karena ada min plus dia sebagai i mudhof. Nah, Hmm. kum ya, kum sebagai mudhof ilaihnya. Nah, kemudian ada min, dia sebagai huruf jar. Nah, kalau ini dia hanya ada huruf jarnya saja. Tadi baca u. Nah, di sini tidak ada apapun, tidak ada min, tidak ada mudhof ilaih. Gitu. Jadi ada yang mengatakan qobla itu mu'rab, ada yang mengatakan mabni. Jadi mu'rab ketika tidak tersambung dengan huruf jar sebelumnya dan mudhof ilaih setelahnya. Dan dia mabniun mabni apa? Mabni intinya mabni di i'rabnya mabni. Jadi mabniun ala dhammi fi mahali jar gitu ya. Nah, ini min qablu tuh. Min qablikum juga sama. Jadi min harful jar mabniun ala sukuni qablikum. Qabla berarti dzarfuz zamani mabniun ala kasri fi mahali jarin dan seterusnya. Gitu. Kalau tidak salah seperti itu cari apa. Gitu. Jadi bisa tiga keadaan. Tergantung dia di kalimatnya seperti apa. Gitu. Jadi qabla, qablu dan qabli. Sama seperti ba'da, nimtu ba'dal maghrib. Gitu, ba'dal maghrib. Nah, sebenarnya ini ada mudhof ilaih ya. Nah, ini mudhof ilaih sebenarnya. Nah, tapi tidak dibaca i karena di sebelumnya tidak ada min, tidak ada huruf jar. Qoblal maghrib. Gitu. So, kalau ada huruf jar maka dibaca u. Kalau huruf jar plus mudhof ilaih dibaca i. Gitu. Seperti itu, Kang Hadid. Berarti cuma dua kata ya, Ustaz. Qobla sama ba'du ya. Kalau tidak salah teh semua eh qobla, terus ada ba'da, kemudian ada dzarful makan sebagian juga ada seperti waro'a. Nimtu al madrasati, kemudian zahabtu min tidak ada ya. Kalau tidak salah, setahu ada mah qobla dan ba'da saja. Qobla dan ba'da Nah, gitu. Ustaz. Syukran jazakallah khairan. Terus di murojaah lagi. Jadi ya di silsilah musaw 4 ada musaw robi kalau tidak salah. Yang mabni mu'rab ada insyaallah. Oke, cukup ya Kang Adit ya? Bisa dipahami ya? Cukup Ustaz, jazakallah Oke. khairan. Oke, jadi ba'da dan qobla kalau tidak salah. Jadi di sini bacanya amma
Qabla dzalika. Padahal qabla dzalika di sini sebagai mudhaf ilaih. Ya amma qabla dzalika, qabla hada, qabla hadhihi. Nah, ya. Dzalika sebagai mudhaf ilaih gitu. Oke. Jadi sampai mana tadi? Oke, ini ya jawabannya ya. Nah, jadi jawabannya kenapa? Ya karena sebenarnya alak di sini ya. Segumpal darah merupakan tahap setelah nutfah. Karena nutfah mani ya. Setelah mani nanti berubah selama 40 hari setelah pembuahan dengan ovum ya. Itu dia akan menghasilkan alak ya, segumpal darah. Maka ini menunjukkan permulaan penciptaan manusia. Sebab alak adalah bentuk seperti lintah merah ya, dudatin hamra. Kalau kita tahu seperti zigot ya. Kalau tidak salah ya, zigot. Zigot itu berarti belum ada ruh sebelum 4 bulan kalau tidak salah. Nah, kalau menurut ulama mah dudatun hamro gitu dan merupakan awal terbentuknya darah dan tubuh manusia. Awalud dami wa awalul jism. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut tahap ini ya, disebutkan tahap ini. Adapun sebelum tahap ini, maka ia masih sangat rentan rusak. Nah, tahap-tahap sebelum ini, seperti mani, kemudian sebelum tiupkan ruh, itu masih belum disebut manusia dan rentang rusak tidak akan jadi manusia. Jadi setelah 4 bulan ke atas, nah makanya kalau tidak salah itu sudah bisa dizakati kan? Gitu, sudah masuk zakat. Misal, seperti zakat fitri. Beliau, si bayi itu belum lahir, gitu, tapi sudah di atas 4 bulan, maka wajib zakat ya, wajib zakat. Tapi entah kalau di mazhab Syafi'i ya, gitu. Soalnya itu sudah diwajibkan zakat karena sudah ini sudah alaqah ke atas. Kasala alaqah mudghah mudghatan wa khalaqa mudghatan idhama ya seterusnya. Di surat mana itu teh? Surat hilap deui ya, surat mana itu teh? Eta hilap deui. Itu awal penciptaan manusia. Oke, seperti itu. Nah, oke selanjutnya. Qauluhu mangga. Oke. Oke, Jihan nyimak ya. Oh, di Tasik ya, insyaallah. Mangga Kang Fajar, Kang Hadid. Satu kali lagi, Tarotan Ukhro. Pertama Iqra, Kak Fajar mangga. Kak asal nulis ya tak? Habib Kang Saya Habib. Habib, Bang coret-coret. menggambarnya. Qauluhu Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ya. Iqra wa rabbuka al-wawu listis liistis Istinaf, liistinafi istinaf. wal akramu ismun tafdilun minal kirami. Minal karom, Qauluhu al karom. alladzi 'allama bil qalam minal karom ya, Iya, minal karami. Qauluhu alladzi 'allama bil qalam qala ba'duhum inna hunaka syai'an mahdzufan wal ma'na alladzi 'allama al kitabata bil qalami walakin alladzi yadhharu annahu la hajata lil taqdiri. Kabi teka ah, iya. tinggal. Aduh, iya Kepencet Kang sahaya. Habib. Walakin alladzi yadhharu annahu la hajata lit taqdiri wa annal ma'na 'allama bil qalami kaifa naktubu bihi wa idza darul amru bainal hadfi wal adami wal wa adamil hadfi umilal kalamu ala adamil hadfi li'annahu al-aslu wa dzukira al-qalamu li'anna hadha al-Qur'an al-karimi al-Qur'an al-karimu yuhfadhu fi suduri wa yuhfadhu bil kitabati wal kitabatu tariquha al-qalamu qalamu ya. Ya, Qira'ah al-qalamu sahih. Ya. Oke, jadi ayat selanjutnya ya Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam ya, bacalah dan menyebutlah nama Tuhanmu yang mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajari manusia dengan kolam. Ya, oke, di sini dibahas Iqra wa rabbuka. Ya, jadi Iqra wa rabbuka, huruf wawu di situ adalah istinaf. Ya, istinaf itu maksudnya awal permulaan kalimat ya, ada di bawah.
huruf wawu di sini berfungsi sebagai isti'naf, awal kalimat baru. Kata al-akram yang maha mulia adalah isim tafdil minal karam, adalah isim yang bermakna eh, lebih ya, menunjukkan kelebihan dari kata al-karam kemuliaan. Jadi paling mulia ya. Jadi bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha mulia. Ya, warabukal akram. Kemudian alladzi 'allama bil qalam, apa maksudnya? Ya, ia mengajari manusia dengan qalam. Qala ba'dhum inna hunaka syai'an mahdhufan. Ada yang berpendapat bahwasanya di ayat ini ada sesuatu yang dihilangkan, yang mahdzuf. Wal ma'na alladzi 'allamal kitabata bil qalam. Ya, makna aslinya adalah alladzi 'allamal kitabata bil qalam, yang mengajari tulisan dengan qalam. Ya, jadi siapa yang diajari? Siapa? Tidak ada. Tapi yang di sini mengajari manusia dengan menulis dengan qalam. Walakin alladzi la yadhharu annahu la hajatan litaqdim. Akan tetapi yang paling jelas di sini yadhhar ya, dijelaskan apa? Eh ya sebagai orang berkata, ini apa? Ada sesuatu yang dihilangkan dalam ini dan maknanya adalah ia mengajarkan penulisan dengan pena. Gitu. Ya, namun yang tampak adalah bahwa ayat ini tidak membutuhkan takdir, penyisipan makna tersembunyi, dan maknanya adalah bagaimana caranya menulis dengan pena. Ya, nah maknanya adalah wa annal makna 'allama bil qalam kaifa naktubu bihi. Ya, mengajari manusia bahwasanya menulis itu dengan qalam. Gitu. Nah, maknanya adalah bagaimana cara menulis dengan pena. Apabila sebuah urusan berada antara kemungkinan adanya penghilangan atau penghilangan kata atau tidak, ya, maka hukum asalnya adalah kita tidak menghilangkannya karena itulah bentuk asalnya. Gitu. Jadi seperti ini misalnya. Ayat ini adalah alladzi 'allama bil qalam. Maka untuk bisa memahaminya, para ulama menentukan bahwasanya ada kata yang dihilangkan di ayat ini. Gitu. Tetapi Syekh Utsaimin di sini lebih berpandangan bahwasanya lebih baik difahami sebagaimana teksnya ada. Gitu. Nah, ini salah satu manhaj ya, salafi. Tidak ada penambahan dan pengurangan gitu ya. Tidak ada apa namanya, bukan takwil sebenarnya ini ziyadah gitu. Untuk kita bisa memahaminya lebih jelas. Tapi di sini lebih aman adalah tidak menambahinya karena sebenarnya sudah bisa dipahami gitu ya. Gitu, ini bukan ayat yang mutasyabih. Gitu. Di alama bil qalam. Seperti itu. Tidak tidak terlalu jauh sampai menambahi makna, menambahi ayat, menambahi kata, huruf dan sebagainya. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah disebutkan pena dalam ini menunjukkan bahwa Al-Quran yang mulia ini dijaga di dalam dada, hafalan, dan juga dijaga dalam bentuk tulisan, dan tulisan itu melalui perantara alat atau pena. Nah, ini disebutkan di sini dua cara transmisi Al-Quran ya. Pertama dengan hafalan, dan yang kedua dengan tulisan. Gitu. Dan yang paling kuat, yang paling sampai sekarang adalah dengan tulisan. Gitu ya, dengan tulisan ini sebagaimana yang ada ya kalam yang mauquf pada Umar, itu adalah qaidu al-ilma bil kitabah. Gitu. Dan ini nyambung ya dengan penjelasan ini. Ini dijelaskan di Ibnu Katsir ya, ada di ayatnya. Nah, di sini nih. Kita udah baca ya. Nih. Nah, wa fil asar qaidu al-ilma bil kitabah. Nah, salah satu penafsirannya adalah dengan ini tafsirul Quran bi aqwali sahabah. Nah, ini ya fil asar qaidu al-ilma bil kitabah. Maksudnya di situ alama bil qalam maksudnya adalah qaidu al-ilma bil kitabah. Bahwasanya Al-Qur'an itu dijaga dengan kitabah ya. Ini ja'a an Umar radhiyallahu anhu mauqufan ya. Itu asar dari Umar gitu. Itu makna dari alladzi alama bil qalam. Bahwasanya Al-Qur'an itu dijaga dengan tulisan. Gitu ya. Karena kalau hafalan itu kalau hafalan tidak akan sampai sebenarnya. Gitu ya. Karena banyak sekali para hafiz Quran ya di zaman Utsman yang meninggal. Nah, salah satu upaya untuk menjaga Al-Quran adalah dengan ditulis gitu ya. Nah, makanya nanti ada keluar 7 qiraat ya. Itu awalnya dari sini. Gitu. Oke, dan selanjutnya mau dibaca Alamal Insana Oh, udah aja kayaknya Kang ya. Habib Udah kayaknya sudah. sekali lagi. Oh, Kang Habib. sedikit lagi. Nulis Habibah tuh. Ayat ini Nah, mah ada harokatnya. Qauluhu 'allamal insana. Ay kullu insanin qauluhu ma lam ya'lam. Kama qala Allah Ta'ala wallahu ajrakakum min butuh akhrajakum
wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Mumtaz ya. Jadi selanjutnya ditafsirkan kata allamal insan yang mengajari manusia. Ya, Allah mengajari manusia. Kulla insan. Ya, ini maksud di sini adalah Allah mengajari semua manusia. Kemudian ayat malam ya'lam ya, mengajari sesuatu yang tidak diajari, yang tidak diketahui sebelumnya. Ya, kama kalau Ta'ala. Nah, ini ditafsirkan oleh ayat lain, yaitu adalah wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ya'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'alakum tashkurun. Nah, jadi ketika seseorang atau manusia dilahirkan dari perut ibunya, mereka sungguhnya tidak mengetahui sesuatu apapun. Kemudian Allah menciptakan pendengaran, menciptakan penglihatan dan hati nurani, ya, al-afidah, gitu. La'alakum tashkurun, hendaknya mereka bersyukur. Gitu. Apa maksudnya di sini? Tapi maksudnya di sini bahwasanya eh, diajarkan ilmu karena para manusia tidak paham sebelumnya, sesuai dengan An-Nahl ayat 78. Gitu. Oke, ini nunggu ya, udah baca ya. Jadi idza qala qailun ainal aidu ila, oh ya. Jadi huruf ma di sini ya, ma lam ya'lam, ma di sini ada ma mausul. Ya, ma mausul. Jadi diterjemahkannya yang, ya, terjemahkannya yang. Gitu. Jadi ayat keseluruhannya adalah alamal insana ma lam ya'lam. Mengajari manusia apa yang tidak diketahuinya. Dan mak di sini mau mausul. Jadi isi mausul itu tidak hanya alladzi, alladzani. Ada juga isi mausul yang berupa ma, kemudian man, itu juga isi mausul. Ya. Jadi ma di sini isi mausul. Gitu. Nah, lam ya'lam sebagai silah mausul. Gitu. Kemudian di sini ya. Nah, ma mausul itu ya, artinya apa? Ya, jawabannya adalah ada yang dimahdzuf takdiruhu, ya, asalnya adalah ma lam ya'lamhu. Ya, sesuatu yang dihilangkan mahdzuf dan maksudnya adalah apa yang tidak ia ketahui. Gitu. Fasyahid, kesimpulannya apa? Anna hadhil ayati hiya awwalu ma nazala minal Qur'an. Ayat ini adalah termasuk ayat-ayat pertama yang diturunkan Al-Qur'an. Nah, jadi faedahnya adalah Allah menyebutkan di sini malam ya'lam, nyambung dengan bahwasanya ini adalah ayat pertama yang diturunkan. Gitu. Jadi Allah langsung mengajarkan dan memberitahu bahwasanya Allah sudah mengajarkan nih apa yang tidak diketahui oleh manusia. Gitu. Paham ya? Nah, maka dengan jelas ini menunjukkan ayat pertama kali turun. Gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi, fa idza qala qailun idza kanat awwala ma nazala minal Qur'an falimadza la takunu hiya awwalul Qur'an. Nah, oleh karena itu kenapa ayat ini tidak dijadikan awal Al-Qur'an dari segi mushafi? Gitu. Jawabannya adalah li'anna al-Fatihata hiya ummul Qur'an fahiya kal unwani lil Qur'anil Karimi wa ma ba'daha. Nah, ba'daha ya, tidak dibaca ba'duha. Nah, ba'da karena sebelumnya tidak ada huruf jar. Kalau misalnya wa min ba'diha, nah baru wa min ba'diha. Sebenarnya ada wa min ba'di Musa. Ada ya di surat apa ya? Itu wa ma ba'daha tafsirun lahu. ولهذا لا تكاد تجد معنى من القرآن إلا وقد تضمنته سورة الفاتحة إيماء إليه ولذلك صارت هي al-ula fil Quran. Dia bertanya, jika ayat tersebut adalah ayat pertama yang turunkan dari Al-Quran, maka mengapa bukan surat Al-Fatihah yang menjadi, salah ini terjemahannya. Mengapa bukan surat Al-Fatihah yang menjadi yang pertama, surat Al-Alaq ya? Al-Alaq. Al-Alaq. Oke. Kalau surat Al-Alaq adalah surat yang pertama diturunkan, kenapa bukan surat Al-Alaq yang ditempatkan di urutan pertama dalam mushaf? Bukan malahan Al-Fatihah yang disebutkan. Nah, jawabannya adalah karena surat Al-Fatihah adalah Ummul Quran, induk Al-Quran, dan ia seperti judul, al-unwan atau pengantar bagi Al-Quran. Surat dan ayat setelahnya, Al-Baqarah, Al-Imran, dan seterusnya adalah penjelas bagi surat Al-Fatihah. Gitu. Oleh karena itu hampir tidak ditemukan makna dari Al-Quran kecuali sudah terkandung dalam surat Al-Fatihah sebagai isyarat. Jadi makna artinya isyarat. Gitu. Maka dari itu surat Al-Fatihah dijadikan sebagai yang pertama dalam urutan mushaf Al-Quran. Gitu. Jadi salah satu pertimbangan tertibur al-mushafi adalah dengan dari segi makna ya, dari makna umum ke khusus.
Gitu. Jadi Al-Quran itu disusun dengan makna yang umum ke khusus. Juga kalau kita belajar Qaidul Arba'ah itu ada pembahasan bahwasanya ayat yang mencakup seluruh Al-Quran adalah surat Al-Ikhlas ya, kalau tidak salah ya. Bukan Al-Ikhlas. Surat apa ya? Allahu alam. Apalagi. Oke. Nah, kalau di sini jelasnya bahwasanya Al-Quran adalah Ummul Quran. Gitu. Makanya disebut dengan Sab'ul Mathani. Kemudian ada juga Al-Asr Ummul bukan Quran. Ustaz? Ustaz, yang tadi Ah, Al-Asr bukan? Al-Asr, sahih. Nah, itu ya, Al-Asr. Gitu. Al-Asr wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini menunjukkan tentang dakwah ya, gitu. Di Qadul Arba ada ya, gitu. Jadi pertama adalah wal asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu, amanu berarti berhubungan dengan ilmu, belajar, wa 'amilus shalih berarti beramal dengan ilmunya, wa shalih wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kemudian mendakwahkannya. Gitu kan ya. Tidak satu salsa dengan Qadul Arba itu tiga intinya sebenarnya. Belajar, beramal, mengajar. Nah, gitu. Dan bersabar terakhir. Gitu ya. Di usul salasa ada gitu ya. Kemudian apa ini? Al-amalu bih, kemudian ada waktu ilaihi fasobru alaihi. Ya, gitu. Jadi urutannya belajar dulu, kemudian mengajar, belajar, mengamalkan, mengajarkan, kemudian bersabar. Berdakwah ya, mengajar. Seperti itu. Oke, Al-Asar. Nah, kalau ini lebih ke Al-Fatihah secara umum ya, Al-Quran. Oke. Nah, selanjutnya, nah baca mungkin ya. Tsumma fataral wahyu muddatan, tsumma nazalatil ayatul khamsul ula min suratil mudaththir. Ya, wa hiya qauluhu ta'ala ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Ya. Kemudian setelah ini, setelah turunnya surat Al-Alaq ya, fataral wahyu muddatan. Wahyu sempat terhenti sementara waktu, tidak turun gitu. Nah, turunnya berapa lama itu khilaf ya, ada yang mengatakan 30 hari dan sebagainya. Ya, summa nazalatil ayatul khamsul ula min suratil mudatsir. Kemudian turunlah 5 ayat pertama dari surat Al-Mudatsir. Gitu. Ini pun khilaf ya, ada yang mengatakan Muzammil, ada yang mengatakan dan seterusnya, banyak ya. Nah, ya ayyuhal mudatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa'andir. Ya, bangunlah lalu berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu bersihkanlah. Wa rujza fajur, dan perbuatan keji tinggalkanlah, gitu ya. Oke, di ayat ini banyak penjelasan ya sebenarnya kalau kita pelajari ya. Seperti misalnya ini, kum fa'andir. Kum fa'andir, kum fa'andir. Wa rabbaka fakabbir. Wa rabbaka fakabbir itu maf'ulnya didahulukan. Kan rabbaka berarti sebagai objek, gitu. Fakabir berarti di sini dia sebagai subjek plus predikatnya gitu ya. Nah, ini sama dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau di ilmu eh balaghah ya kalau tidak salah gitu, takdim ma at-taqdim ma haqqahu ta'khir. Jadi dahulukan yang sebenarnya dia harusnya diakhirkan, yaitu adalah mendahulukan maf'ul daripada fa'il gitu. Nah, itu bermakna taksis, taksir ya, qasar. Gitu, yang mubalaghah ya ada di Imarat gitu. Mendahulukan yang seharusnya diakhirkan. Itu bermakna mengkhususkan. Nah, maksudnya di sini adalah Tuhanmu lah satu-satunya adalah Allah yang harus engkau agungkan. Wasiyabaka, dan pakaianmu satu-satunya yang engkau bersihkan, dan sesuatu yang keji yang harus kamu tinggalkan. Oke, nanti ada tafsirnya di bawah ya. Oke, syarahnya ada yang baca apa enggak? Panjang ya. Ustaz, qauluhu summa fataral wahyu wal Ya, hikmatu min futuril wahyi wa adami tatabu'ihi fi awalil amri liyashtada ya. syauqul liyashtada syauqur rasuli alaihi salatu wassalamu ilaihi kama waqa'a fa'lan fa innahu Fi'lan. ah, waqa'a fi'lan fa innahu lamma fatara saran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhruju
liyatatalla'u eh, Ya, liyatatalla'a tatala'a yatatalli'u berarti liyatatalla'a ila Jibrila Jibrila. alaihi salatu wassalamu hatta innahu la hamma yahummu ya kan La liyahummu innahu la yahummu hatta innahu la yahummu. la yahummu an yataradda min qimamil jabali Bali. salawa min qimamil jibali salawatullahi wassalamuhu alaihi min syiddatin Min syauqihi syiddati syauqihi. min syiddati syauqihi ilal wahyi fakana minal hikmati annallaha azza wa jalla akharahu fitratan Fatratan. fatratan minaz zamani wa ikhtalafal ulama'u fiha walakinnal muhimma annal annallaha ta'ala akharahu ila waqtin yashtaqu yashtaqun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilaihi istiyaqan kamilan. Ya, insyaallah. Nah, ini dijelaskan ya tentang putusnya wahyu ya. Jadi wahyu itu sempat turun kemudian terhenti. Ya, summa fataral wahyu wal hikmatu min futuril wahyi wa adami tatabu'ihi fi awalil amri liyashtada syauqu rasuli sallallahu alaihi wasallam ilaihi kama waqa'a fi'lan. Nah, jadi hikmah kenapa Allah pending dulu ya turunnya wahyu adalah dari futur ya. Futur itu maksudnya dari fatrun, fatorun. Jadi putus ya. Makanya ada orang saya sedang futur. Nah, itu sedang terputus imannya. Imannya sedang turun gitu ya. Gitu al-wahyi wa adami tatabu'ihi dan ternyata wahyunya itu tidak turun tatabu itu maksudnya berangsur-angsur ya, maksudnya hari ini satu, dua, tiga. Ternyata beberapa bulan itu tidak turun. Fi awalil amri. Gitu ya. Nah, terjemahnya gimana di sini teh? Ah iya, tidak berlanjut secara terus-menerus di masa-masa awal. Ini bertujuan untuk menumbuhkan ini sekali pemas. Ini menunjukkan untuk menumbuhkan kerinduan dalam diri Rasulullah SAW terhadap turunnya wahyu yang tak kunjung turun. Nah, saat wahyu terhenti, Nabi Muhammad SAW keluar untuk mengamati. Nah, jadi nih lihat tatala'a iya lihat tatali'u ila Jibril. Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW keluar untuk mengamati dan mencari-cari Jibril. Jadi ittala'a ila artinya mencari. Gitu. Berharap bisa melihat Jibril alaihissalam sampai-sampai beliau pernah sangat ingin menjatuhkan diri dari puncak gunung. Ya. Sallallahu alaihi karena begitu dalamnya kerinduan beliau terhadap wahyu. Nah, ini coba dibahas dulu di kampus ya. Rasul bunuh diri. Jadi memang benar ya, ini ada Sahih Bukhari, tapi ini bukan hadis dari sahabat, ini adalah perkataan dari ada di Tafsir Ibnu Katsir ya. Di sini ada dijelaskan. Yaitu adalah perkataan ada di sini. Yang Sadiqah. Yang pada Ma'mar. Zuhri ya. Nah, jadi Zuhri adalah tabi'in. Gitu. Jadi perkataan siapa yang mengatakan bahwasanya Rasul ingin bunuh diri adalah Az-Zuhri. Gitu. Jadi bukan sahabat. Soalnya hadis ini adalah hadis dari Aisyah. Ya, jadi Aisyah menceritakan bahwasanya keadaan Rasulullah ketika awal mendapatkan wahyu. Gitu. Kemudian tidak turun wahyu, kemudian menceritakan kepada Khadijah. Gitu. Tapi yang benar ya, Rasul itu hampir pernah bunuh diri. Karena ya Rasul manusia ya, pernah mengalami galau. Jadi ketika kalau kita belajar psikologi ya, salah satu upaya ketika orang stres yaitu adalah dengan bunuh diri gitu ya. Bahkan salah satu sebab tingginya angka bunuh diri adalah dengan adanya atau penyebabnya adalah galau gitu. Galau tidak atau ditolak akhwat misalnya atau galau karena pekerjaan gitu. Seperti dulu ada yang bunuh diri ditabrakan berangkat kereta ya gitu karena diceraikan istri dan di PHK kerja gitu. Dan itu pun terjadi kepada Rasulullah gitu. Ya jadi sebenarnya kalau kita kuat imannya gitu. Nah, ini sebenarnya ditolong oleh Jibril ya. Di Ibnu Katsir dijelaskan gitu.
Di mana di situ? Jaat ya laki subi. nih. Nah ini mana ya? Atan. Oh tidak ada di sini ya. Nah intinya diselamatkan oleh Jibril ya, diselamatkan oleh Jibril gitu. Atau dia di bawah ya, gitu, diselamatkan oleh Jibril. Beliau saya ingat menyatukan diri bocah gunung ya, karena begitu dalam kerinduan terhadap wahyu gitu. Jadi kalau sedang merindu itu harus dituntaskan, gitu ya, harus dituntaskan. Oke, kemudian maka dari itu hikmah dari Allah Azza wa Jalla dalam penundaan wahyu sejenak adalah untuk menciptakan kerinduan yang mendalam. Para ulama berbeda pendapat tentang berapa lama terhenti waktu ini, namun yang pasti Allah menunda turunnya wahyu hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar merindukan sepenuh hati, gitu ya. Oke, ini terakhir. Qauluhu ya ayyuhal muddatsir asluha min haitsul wazni sarfi al mutadatsir lakinna qulibatit ta'u dalan li illati tasrifiyah. Nah, kemudian ayat ya ayyuhal muddatsir, kalau misalnya kita melihat ke tasrif dan mutadatsir dari kata tadatsara ya tadatsiru, datsara yudatsiru. Nah, fi'il amrnya adalah datsir gitu. Nah, kemudian fi'il isim fa'ilnya adalah mutadatsir gitu, bukan mudatsir. Gitu. Kenapa diubah menjadi mudatsir? Karena huruf taknya di sini diganti atau dihilangkan karena ada ilat dalam tasrifnya. Gitu sama seperti ini surat tentang mudahnya Al-Qur'an. Ayatnya gimana? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Apa muddakir? Pakai dalasnya mudzakir, ya. Mudzakir. Kan dari kata zakara mengingat gitu ya. Fahal min mudzakir. Kenapa dengan dal? Nah, di situ ada ilat ya. Itu disebut dengan ilal ya, bukan ilat tapi ilal. Dalam ilmu sharaf ada. Jadi atas asalnya adalah mudzakir, mudzakir. Nah, kemudian zalnya dihapus menjadi mudzakir gitu. Asli idzakara ya pakai zal idzakara menjadi idzakara gitu ya. Nah, kemudian al-mudassir artinya adalah la bisud disar li'annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dasiruni dasir. Nah, al-mudassir diambil dari kata dasirun atau ad-disar ya. Labis artinya orang yang memakai disar, orang yang mengais selimut ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan dasiruni, dasiruni. Selimutilah aku kepada Khadijah karena pada saat itu baru melihat sosok Jibril ya, gitu. Baru melihat sosok Jibril yang sangat ketakutan, menggigil. Ya, di ayat lain nanti disebutkan zammiluni, zamilu di surat Al-Muzammil. Ya, gitu Al-Muzammil yang berselimut, Al-Mudatsir juga berselimut. Nah, maka ada pendapat lain setelah turunnya Mudatsir adalah turunnya surat Al-Muzammil. Gitu. Oke. Kemudian selanjutnya jadi ini kata Mudatsir pada dasarnya sesuai dengan morfologi kata dalam bahasa Arab adalah Nggak ada suaranya ya, Ustaz. tes tes. Ah, iya baru ada. Terakhir sampai mana tadi? Kepencet. Terakhir sampai mana, Kang Hadid? Kepencet. Speakernya kepencet. Terakhir tadi Anda bahas sampai mana? Yang ada suaranya terakhir sampai mana? Sampai Mudatsir?
Oke, sampai sini mungkin ya yang mau dibahas. Tes tes, jelas suaranya jelas, Kang Adit? Jelas, Kang Habib, jelas. jelas ya. Tadi Wah, di materi yang mudakir sama muzakir kalau nggak salah ya. aku nggak gitu. Jauh berarti ya. Oke, mundur jauh. Oke, nah tadi ya, ini ada ilat ya, ilal. Kalau dalam ilmu sarf itu ilal. Gitu. Ada yang ditambahkan huruf, dihilangkan huruf, ada yang dilebur jadi satu huruf, gitu ya. Nanti ada hukum idgham juga sama dari ilat ini. Oke, tadi ini ya pembahasan tentang mudathir. Hilang lagi, Ustaz. Saya tes tes, saya nak. Nah, alhamdulillah ada lagi. Oke. Kemudian Kayaknya longgar, Ustaz. Longgar oke, mic-nya kayaknya. bentar, tes tes. Ada lagi, Ustaz. Oke, kedap. Ganti heula. Belum terdengar lagi. Sama, Kang. Sama tidak, ini tidak, belum masuk. Sepertinya Kang Fajar juga mencoba untuk login kembali, takut dirinya yang ini yang error. Sepertinya tinggal tinggal berdua, Ustaz. Kang Fajar, Kang Habib kayaknya berhalangan. Oke, tes tes, jelas? Nah, alhamdulillah jelas. Jelas ya. Oke, ini sampai mana ya? Potong jauh ya? Iya tadi Tidak soalnya langsung. log out dulu kan. Takutnya ini akun ini yang bermasalah ternyata masih sama. Oke. Ini seberapa halaman? Wah, sisanya lumayan banyak ya. Ini mas part 2. Oke, kita namanya part 2 masih banyak. Insyaallah Boleh taala. nggak apa-apa part 2 insya Allah. Berarti terakhir, bah itu kan error error error. Sony error. Oke, sampai sini saja yang Fatara ya, Fatara Wahyu. Mana tadi? Halaman ke-5. Oke, halaman 5 dulu saja ya, karena tidak kondusif. Oh ini nih, Suma Fatara Wahyu, halaman 5 ya, sahih. Halaman 5. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya. Terlalu Nah, panjang juga insya Allah. gitu insyaallah taala. Tuh. Nggak Oke, ini ya, Ham. Ustaz, nggak sama Kang Fajar pematerian. Oh iya, Kang Fajar sedang mudik kan ya? Tadi beliau katanya tidak. Hmm. Gitu kan. Kemarin mah Kang Fajar unggulnya. Iya, Ya, karena sedang safar lah. baterainya Gitu. Jadi, habis kata beliau di grup. aduh, habis insyaallah. Oke, kita lanjutkan insyaallah ya, Kang Habib, Kang Hadid di pertemuan berikutnya sampai halaman 5 ya. Gitu. Karena ini pun Anda pakai baterai ya. Speaker baterai ini sudah 1%, tidak akan memungkinkan. Jadi kita tutup mungkin ya. Kalau Kang pertanyaan Hanafi mangga. mau nanya dulu boleh? Mangga, Kang Hadid. Itu di ayat Robbika Fakabir, eh, Ya. kan pernah lewat reels itu Robbika Fakabir, kalau dibalik katanya sama Robbika Fakabir. Nah, itu kan Rombaka. memang Harus dibaca rombaka.
Wa Robbaka fakab. rabbaka fakabbir. Kalau enggak, kalau harokatnya dihilangin gitu. Oh ya. Ya, itu memang bisa jadi sebuah apa ya, tanda keajaiban atau memang hanya cocokologi di madhab salaf. Eh, maksudnya dari segi harokat, Adit? Ya, maksudnya dari segi susunan kata juga gitu. Kan kayak robbaka fakabir, kalau dibalikin susunannya sama aja Oh gitu. ya. Fakabir robbaka. Ini di sini tadi dibahas di halaman berikutnya. Robbaka fakabir. Nah ini gitu. Nah, jadi kata rob di sini huwa maf'ulun muqaddam, ya. Jadi dia maf'ul yang muqaddam yang diawalkan dari kata kabir. Nah, huruf fa di situ adalah litazyinil lafzi untuk menghiasi lafaz atau untuk sebagai tambahan saja. Nah, atau ada yang mengatakan dia sebagai huruf athof. Nah, aslinya adalah farabbaka kabir. Gitu. Apa bedanya rabbaka fakabir atau farabbaka kabir? Ini beda dari segi pengkhususan, gitu ya. Farabbaka kabir. Kalau misalnya rabbaka, asalnya ini harusnya itu adalah fa-nya dihilangkan, kemudian robbakanya di sini dia digantikan dengan huruf fa. Nah, ini pembahasannya panjang di bawah ya. Tapi secara umum ya, kenapa robbakanya didahulukan adalah itu untuk pengkhususan, gitu. Gitu. Ini agak panjang pengantinnya. Tapi Iya. kalau tidak salah, tidak bisa ketika fakabir robbaka itu tidak ada penafsiran yang fakabir robbaka. Itu Jadi mungkin yang dimaksud atau gimana, Kang Hadid? maksud anak gini, Saya belum Kang. Jadi dibaca dari belakang gitu. Jadi dari depan tuh kan ro, ba, kaf, fa, belum. ya. Jadi dari belakang tuh sama juga, ro, ba, kaf gitu. Jadi Oh, ada yang pernah bikin postingan, Robbaka ya. fakabir, dibalik lagi Robbaka fakabir. Nah, itu Ya, cocokologi atau memang salah satu bentuk mujizat ya. di manhaj salaf itu, apakah ada kaidahnya gimana gitu. Seperti kasur rusak ya. Nah, betul kayak gitu. Tarman jadi 600. Nah, Oke. iya. Jadi itu walau alam ya, itu tidak pernah ada penafsiran yang masuk ke situ. Gitu. Jadi dari salah pun tidak ada yang menafsirkan dari kiri ke kanan gitu. Itu sebenarnya lebih ke cocokologi ya. Gitu. Tidak ada dalam qaid tafsir menafsirkan ayat yang diubah susunan hurufnya, tidak ada gitu. Jadi walau alam itu meskipun ya kalaupun dibalik ya sama saja sebenarnya. Tapi itu bukan tidak ada ininya, tidak ada kaidah sebelumnya gitu. Istilah kasarnya Oh, bid'ah ya. nah, bisa. Metode yang baru itu. Dan itu tidak ada di kaidah penafsiran ulama salaf itu. Masya Allah. Naam, naam, Masya syukran. Allah. Itu memang di mana Kang Hadid? Di Instagram? Di, ya, Instagram pernah ada Reels. Orang bule sih. Orang bule. Iya, tapi nggak tahu akunnya akun sunnah sebenarnya, Bang. Oh, Oh iya, mungkin iya. Iya. cocokologi mungkin ya, nggak tahu. Allah a'lam. Kalau tidak, tidak ada ya. Jadi Robbika Fakabir. Jadi kalau Robbika Fakabir itu pun susunannya tidak fasih gitu kan. Robbika harusnya Robbaka. Robbika berarti di situ majrur. Kok tiba-tiba Iya. majrur? Nah, jadi pertanyaan kan? J- Gitu. Jadi si Reelsnya itu menghilangkan ininya, menghilangkan harokatnya gitu. Oh, Jadi tetap dibaca bisa katanya. Insya Terus Allah. dianya cuman bilang Masya Allah aja gitu. Insya Allah. Alhamdulillah. Iya. Itu walau Mudah-mudahan alam ya. nanti ya kedepannya ada mungkin mufasir modern menjelaskan. Jalan-jalannya. Di tukang ya. Bacaan di tukang. Iya, Iya, Habib Bahar bin Smait ya. Bacaan di tukang. semua itu. Subhanallah. Itu kan Habib dan baca Quran di kiri. Gitu. Alhamdulillah. Insya Allah. Ya. Oke, itu untuk alam ya. Tetapi intinya itu harus dibaca fathah ya, huruf ba. Huruf gitu. Oke, oke cukup ya. Selanjutnya masih panjang. Ini terus insya Allah ditambah. Ini kan bagian satunya. Saya pertemuan berikutnya di bagian dua. Gitu. Tadi mulainya agak telat ya. Oke, oke cukup ya. Kang Hatur Nuhun, Kang Habib, Kang Hadid.
Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Hey, apa? San Hadid, San Habib.